Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang berkenan di hati Putra untuk menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kutipan Injil pada pagi hari ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari konteks bacaan itu. Sekali lagi, ketika kita membaca kutipan dari kitab suci, perlu juga melihat konteks agar kemudian pemahamannya bisa lebih menyeluruh, atau biar kita juga tidak salah paham dalam memahami apa yang tertulis dalam kutipan itu. Dan apa yang ada dalam Injil tadi itu merupakan lanjutan dari Injil yang kita dengarkan kemarin. Kemarin Yesus mulai mengecam beberapa kota. Dan kalimat pertama, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil," adalah lanjutan dari apa yang disampaikan Yesus terhadap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, bahwa mereka itu susah untuk melihat karya-karya Tuhan, susah untuk bersyukur atas mujizat-mujizat Tuhan karena terlalu mempertanyakan, terlalu kemudian mengandalkan pikirannya sendiri, sehingga tidak mudah mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Pertanyaannya, apakah bertanya atau mencari tahu soal iman itu tidak boleh atau kemudian tidak disarankan? Tidak juga sebenarnya, kita tetap didorong untuk mencari tahu soal iman kita, soal iman Katolik. Memperdalam iman itu penting dan juga tentu saja membantu dalam penghayatan iman kita. Yang ingin disoroti oleh Yesus adalah lebih kepada sikap kita, sikap mengandalkan diri sendiri. Orang pandai, orang bijak itu kan kadangkala mengandalkan pikirannya sendiri, mencari terus tapi tidak ketemu-ketemu, tetapi kemudian tidak menyadari keterbatasannya. Sementara yang dimaksud dengan orang kecil itu kan sadar bahwa terbatas, maka kemudian membutuhkan rahmat Tuhan, sehingga sabda-sabda Tuhan menjadi lebih mudah masuk ke dalam mereka yang menyadari keterbatasannya. Ya kadang-kala kan begitu kan, kita manusia itu terbatas, tetapi merasa luar biasa, tidak terbatas, kemudian menjadi kurang rendah hati. Yang disarankan oleh Yesus adalah ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita sadar bahwa kita terbatas, dan apa yang disampaikan oleh Kristus coba kita resapkan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati ketika berhadapan dengan sesama maupun di hadapan Tuhan, sehingga kita juga lebih mudah melaksanakan dan mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan. Maka para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita refleksikan diri kita masing-masing. Apakah dalam hidup saya sehari-hari sudah cukup rendah hati untuk mensyukuri berbagai rahmat dan anugerah dari Tuhan? Ataukah kita masih seperti orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang terus sibuk dengan diri sendiri dan kemudian tidak sadar akan keterbatasan sebagai manusia? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.